Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blijar Parna. Di video kali ini saya akan membahas metabolisme lipid di dalam tubuh. Sebelum kita membahas metabolisme lipid, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari lipid tersebut. Lipid adalah sekelompok molekul organik yang memiliki gugus heterogen yang tidak dapat larut di dalam air, dan senyawa ini dapat diekstrak dari jaringan dengan pelarut nonpolar. Dan lipid juga merupakan sumber utama energi untuk tubuh, dan lipid juga pembawa gugus hidrofobik pada sel dan berupa struktur subsel. Selanjutnya itu, defisiensi atau ketidakseimbangan pada metabolisme lipid dapat menyebabkan masalah klinis yang ditandai antara lain aterosklerosis dan obesitas. Orang yang kelebihan berat badan atau gemuk itu disebabkan karena defisiensi atau ketidakseimbangan pada metabolisme lipid seseorang tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari lipid tersebut, kita lanjut ke materi kita, yaitu metabolisme lipid. Metabolisme lipid terbagi menjadi dua tahap, yaitu metabolisme gliserol dan metabolisme oksidasi asam lemak. Yang pertama yaitu metabolisme gliserol. Pada metabolisme gliserol, sebagai hasil metabolisme lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol membentuk energi melalui jalur metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Tahapan metabolisme gliserol yaitu dari gliserol ditambah satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol trifosfat, lalu dihidroksi aseton fosfat dan menjadi produk glikolisis atau glukosa, lalu membentuk pirufat dan lalu menjadi energi. Kemudian yaitu oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak ini berlangsung di mitokondria menghasilkan ATP. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak bebas diaktifkan menjadi asil KOA dengan dikatalisis oleh enzim tiokinase. Kemudian, asil KOA dikonversi oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 1 menjadi asil karnitin. Selanjutnya, enzim karnitin translokase mengangkut asil karnitin ke dalam dan karnitin keluar. Kemudian, asil karnitin bereaksi dengan KOA dikatalisis oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 2 menjadi asil KOA dan karnitin dibebaskan. Selanjutnya yaitu asil KOA yang sudah berada dalam mitokondria ini selanjutnya masuk ke dalam oksidasi beta. Nah, proses oksidasi beta selanjutnya yaitu ada 4 tahapan, yaitu asil KOA diubah menjadi delta transenoil KOA. Yang kedua yaitu delta transenoil KOA diubah menjadi L+3 hidroksi asil KOA. Dan yang ketiga yaitu L+3 hidroksi asil KOA diubah menjadi 3 ketoasil KOA. Dan yang keempat, terbentuknya asetil KOA yang mengandung 2 atom C dan asil KOA yang telah kehilangan 2 atom C. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan membahas sketsa bagan perubahan lipid dari awal kita makan sampai dengan jalur metabolisme. Pertama, makanan yang berbentuk lemak yang kita konsumsi. Pertama, di mulut sebagian lemak yang diproses mekanik dipotong-potong, terhidrolis sebagian jadi asam lemak. Komponen lipid dengan bantuan katalis enzim lipase dari air liur.
Ini teman-teman, enzim lipase itu terdapat di air liur kita sendiri. Kemudian setelah makanan kita kunyah, terus kita telan, akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, lemak hasil perubahan di mulut, di lambung mengalami hidrolisis dengan bantuan asam lambung HCl dan enzim lambung. Lemak jadi bagian yang lebih halus dan dapat langsung dicerna usus halus. Kemudian setelah di lambung, makanan akan sampai ke usus halus, dan di usus halus hasil olahan pada lambung diemulsifikasi dengan bantuan asam empedu, dan saat yang sama terjadi hidrolisis, jadi ukuran lebih kecil, jadi gliserol dan asam lemak. Kemudian molekul-molekul tersebut bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan misel-misel dari garam empedu. Selanjutnya, misel-misel akan diubah jadi trigliserida yang tergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein untuk membentuk struktur baru yang disebut kilomikron. Dan selanjutnya, lemak berukuran kecil, kilomikron, yang kilomikron ini diserap aliran darah, dan kemudian lebih kurang 20% trigliserida disimpan di hati, dan selanjutnya dimetabolisme di dalam sel. Setelah makanan di usus halus akan menuju ke usus besar kita, dan di usus besar lemak yang tak dapat diserap di usus halus masuk ke usus besar untuk dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya metabolisme lipid dalam tubuh. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua dan mengetahui bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih.